Kita hidup di era paling produktif dalam sejarah manusia. Teknologi lebih maju, ekonomi lebih besar, pendidikan lebih tinggi. Tapi ada satu hal yang justru semakin sulit dimiliki, rumah. Dulu, memiliki rumah dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan orang dewasa. Namun hari ini, bagi banyak anak muda, rumah mulai terasa seperti kemewahan. Jadi pertanyaannya, jika dunia terus berkembang, mengapa impian memiliki rumah justru semakin jauh dari jangkauan? Bagi banyak orang, rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah simbol stabilitas, simbol kedewasaan, simbol bahwa kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya menghasilkan sesuatu yang nyata. Selama puluhan tahun, ada sebuah janji tidak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Belajarlah dengan rajin, dapatkan pekerjaan yang baik, bekerja keras, menabung, dan suatu hari nanti kamu akan memiliki rumahmu sendiri. Janji itu terdengar sederhana, begitu sederhana sampai hampir tidak pernah dipertanyakan. Namun masalahnya, semakin banyak anak muda mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Mereka melakukan semua yang diminta sistem, mereka sekolah, mereka kuliah, mereka bekerja, mereka lembur, mereka berjuang. Tapi rumah yang dijanjikan itu terasa semakin jauh dari jangkauan. Ketika orang tua kita berbicara tentang membeli rumah, cerita mereka sering terdengar hampir tidak masuk akal bagi generasi sekarang. Banyak dari mereka membeli rumah di usia yang relatif muda. Sebagian bahkan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan dalam keluarga. Harga rumah memang tidak murah pada zamannya, tetapi masih berada dalam wilayah yang bisa dicapai oleh pekerja biasa. Namun hari ini situasinya sangat berbeda. Di banyak kota besar, harga rumah tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapat. Akibatnya, jarak antara mimpi dan kenyataan semakin melebar setiap tahunnya. Yang membuat situasi ini terasa aneh, fakta bahwa kita hidup di era yang jauh lebih maju dibanding generasi sebelumnya. Teknologi berkembang dengan kecepatan luar biasa, produktivitas meningkat, perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, pendidikan semakin tinggi. Dunia menjadi lebih efisien. Secara teori, semua kemajuan ini seharusnya membuat hidup menjadi lebih mudah. Tapi ketika berbicara tentang rumah, banyak orang justru merasa hidup menjadi lebih sulit. Coba kalian bayangkan, seseorang yang baru lulus kuliah, ia mendapatkan pekerjaan, ia mulai menerima gaji bulanan, ia melakukan apa yang selama ini diajarkan masyarakat, bekerja keras, menabung, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Tapi ketika ia mulai melihat harga rumah, ia menemukan kenyataan yang mengejutkan. Rumah yang ingin ia beli bernilai puluhan bahkan ratusan kali lipat dari pendapatan bulanannya. Ia menghitung lalu menghitung lagi, dan semakin ia menghitung, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Masalah ini tidak hanya terjadi di satu negara. Di berbagai belahan dunia, anak muda menghadapi persoalan yang sama. Harga properti meningkat jauh lebih cepat dibanding kemampuan masyarakat untuk membelinya. Kota-kota besar yang menjadi pusat pekerjaan justru menjadi tempat paling sulit untuk memiliki rumah. Semakin banyak orang terpaksa menyewa lebih lama, semakin banyak yang menunda pernikahan, semakin banyak yang menunda memiliki anak, dan sebagian boleh menerima kemungkinan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah memiliki rumah sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa? Dan jawabannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar harga rumah yang mahal. Karena rumah bukan hanya soal bangunan. Rumah berada di persimpangan antara ekonomi, pekerjaan, investasi, kebijakan pemerintah, pertumbuhan kota, dan ketimpangan kekayaan. Ketika semua faktor itu berubah secara bersamaan, dampaknya terasa langsung pada masyarakat. Salah satu penyebab terbesar adalah kenyataan bahwa rumah tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat tinggal. Bagi banyak orang dan institusi, rumah telah berubah menjadi aset investasi. Ketika sebuah rumah dibeli bukan untuk ditinggali, tetapi untuk menghasilkan keuntungan, cara pasar bekerja mulai berubah. Investor membeli properti karena nilainya terus naik. Semakin banyak orang membeli untuk investasi, semakin tinggi harga yang terbentuk. Semakin tinggi harga yang terbentuk, semakin sulit rumah dijangkau oleh pembeli biasa. Dan akibatnya, orang yang hanya ingin memiliki tempat tinggal harus bersaing dengan pihak yang melihat rumah sebagai instrumen keuangan. Lalu ada faktor urbanisasi. Selama puluhan tahun, jutaan orang berpindah ke kota-kota besar karena pekerjaan, pendidikan, dan peluang ekonomi terkonsentrasi di sana. Semakin banyak orang ingin tinggal di lokasi yang sama, tapi jumlah lahan tidak bertambah. Ketika permintaan terus meningkat sementara pasokan terbatas, harga pun akan ikut naik. Hukum ekonomi sesederhana ini menghasilkan konsekuensi yang sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Namun yang membuat generasi muda semakin
semakin frustasi adalah fakta bahwa kenaikan harga rumah seringkali tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan yang setara. Banyak pekerja muda merasa mereka bekerja lebih keras daripada sebelumnya, mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mereka memiliki keterampilan yang lebih banyak, mereka menghadapi persaingan yang lebih ketat, tapi hasil yang mereka peroleh tidak selalu lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Disinilah muncul perasaan bahwa permainan telah berubah. Bukan karena anak muda tidak mau bekerja keras, justru banyak yang bekerja sangat keras. Mereka mengambil lembur, mereka memiliki pekerjaan sampingan, mereka membangun bisnis kecil, mereka mencari penghasilan tambahan melalui internet. Tapi meskipun melakukan semua itu, rumah tetap terasa semakin jauh. Fenomena ini mulai mengubah cara generasi muda memandang masa depan. Dulu rumah adalah tujuan yang dianggap realistis, namun hari ini rumah seringkali terasa seperti target yang terus bergerak menjauh. Ketika seseorang berhasil menabung sejumlah uang, harga rumah pun sudah naik lagi. Ketika pendapatannya meningkat, biaya hidup juga ikut meningkat. Ketika ia merasa semakin dekat dengan impiannya, garis finish kembali bergeser. Lalu muncullah pertanyaan yang semakin sering didengar. Jika rumah menjadi semakin sulit dimiliki, apa sebenarnya arti kerja keras saat ini? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena selama ini, rumah sering menjadi simbol bahwa usaha seseorang memiliki hasil yang nyata. Ketika simbol itu mulai hilang, motivasi terhadap sistem yang ada ikut berubah. Ini juga membantu menjelaskan mengapa banyak fenomena sosial modern saling terhubung. Great Resignation, quiet quitting, burnout, menurunnya angka pernikahan, menurunnya angka kelahiran, semua fenomena ini tidak muncul dari ruang hampa. Banyak di antaranya berakar pada perasaan bahwa kehidupan yang dijanjikan oleh sistem semakin sulit dicapai. Ketika seseorang merasa tujuan akhirnya semakin tidak realistis, cara yang memandang pekerjaan dan masa depan pun ikut berubah. Dan yang menarik, generasi muda sering dituduh memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Mereka dianggap ingin hidup nyaman tanpa bekerja keras, namun kritik ini sering mengabaikan satu fakta penting. Banyak anak muda tidak membandingkan diri mereka dengan miliarder atau selebritas. Mereka membandingkan diri mereka dengan generasi sebelumnya. Mereka melihat orang tua mereka membeli rumah dengan pekerjaan biasa. Mereka melihat kakek dan nenek mereka membangun kehidupan yang stabil dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas. Dan mereka bertanya mengapa hal yang dulu dianggap normal kini terasa hampir mustahil. Tentu saja tidak semua tempat mengalami kondisi yang sama. Masih ada wilayah yang di mana rumah relatif terjangkau. Masih ada orang yang berhasil membeli rumah di usia muda, namun tren yang lebih besar tetap sulit diabaikan. Di banyak kota besar di seluruh dunia, kepemilikan rumah menjadi semakin sulit dan semakin lama. Masalah ini semakin mempengaruhi cara masyarakat memandang masa depan. Karena pada akhirnya, rumah bukan hanya tentang properti. Rumah adalah simbol keamanan, simbol stabilitas, simbol bahwa seseorang memiliki tempat dalam dunia yang terus berubah. Ketika rumah menjadi semakin sulit dicapai, yang hilang bukan hanya bangunan, yang hilang adalah rasa kepastian tentang masa depan. Mungkin inilah alasan mengapa topik rumah memicu emosi yang begitu kuat. Karena ketika seseorang berkata bahwa rumah semakin mahal, yang sebenarnya mereka bicarakan bukan hanya harga. Mereka sedang membicarakan harapan, mereka sedang membicarakan masa depan, mereka sedang membicarakan kehidupan yang selama ini dijanjikan kepada mereka. Dan mungkin itulah ironi terbesar dari dunia modern. Kita hidup di era dengan teknologi paling maju dalam sejarah manusia. Kita memiliki akses terhadap informasi yang tidak terbatas. Kita mampu menghasilkan lebih banyak nilai ekonomi daripada sebelumnya, tapi bagi banyak orang, impian sederhana yang dulu dianggap biasa justru semakin sulit dicapai. Karena pada akhirnya, pertanyaan yang paling mengganggu bukanlah mengapa rumah menjadi mahal. Pertanyaan yang lebih mengganggu adalah mengapa begitu banyak orang yang bekerja keras merasa bahwa kehidupan yang dijanjikan kepada mereka semakin menjauh. Dan jika generasi sebelumnya bekerja untuk membeli rumah, lalu sebenarnya generasi sekarang bekerja untuk apa? Aneh memang, tapi inilah fenomena Gen Z dengan rumah. Tahun 1980-an, seorang buruh pabrik bisa membeli rumah. Namun hari ini, banyak lulusan universitas bahkan tidak yakin akan memiliki rumah sebelum umur 40 tahun. Mereka sekolah lebih lama, mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mereka hidup di era yang lebih maju, mereka menggunakan teknologi yang tidak pernah dimiliki generasi sebelumnya, mereka bekerja di ekonomi yang jauh lebih besar, tapi entah kenapa, hasil yang mereka dapat justru terasa lebih kecil. Dan itu memunculkan pertanyaan yang semakin sulit diabaikan. Kenapa generasi yang lebih terdidik justru semakin sulit membeli rumah?
Jika kalian lahir di generasi hari ini, ada kemungkinan besar kalian pernah mengalami momen yang sama. Kalian melihat harga rumah, lalu melihat tabungan kalian, dan untuk sesaat, keduanya terasa seperti berasal dari dunia yang berbeda. Mungkin kalian bekerja penuh waktu, mungkin kalian memiliki gelar sarjana, mungkin kalian bahkan memiliki pekerjaan yang dianggap cukup baik oleh masyarakat. Tapi ketika angka harga rumah muncul di layar, semuanya terasa tidak masuk akal. Karena semakin lama kalian bekerja, semakin jelas satu hal, rumah tidak terasa semakin dekat. Rumah justru terasa semakin jauh. Dan yang aneh, ini bukan hanya perasaanmu. Ini bukan masalah satu kota, ini bukan masalah satu negara. Ini adalah pola yang muncul di berbagai tempat pada waktu yang hampir bersamaan. Semakin banyak anak muda bekerja lebih lama, belajar lebih lama, dan memperoleh pendidikan lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Tapi pada saat yang sama, semakin banyak dari mereka kesulitan mencapai hal-hal yang dulu dianggap normal. Salah satu yang paling terlihat adalah rumah. Selama puluhan tahun, rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah simbol bahwa hidup bergerak maju. Rumah adalah bukti bahwa kerja keras menghasilkan sesuatu yang nyata. Rumah adalah tempat di mana keluarga dibangun, tempat anak-anak tumbuh, tempat seseorang merasa aman terhadap masa depan. Karena itu, ketika rumah mulai menjauh dari jutaan orang secara bersamaan, masalahnya bukan lagi soal properti. Masalahnya adalah apa yang rumah wakili. Dan mungkin disinilah ironi terbesar muncul. Kita hidup di era paling maju dalam sejarah manusia. Produktivitas meningkat, teknologi berkembang, informasi tersedia di mana-mana. Pendidikan lebih mudah diakses dibanding banyak generasi sebelumnya. Tapi, semakin banyak orang yang merasa mereka tidak mampu mencapai standar hidup yang pernah dicapai orang tua mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar harga rumah. Karena rumah tidak menjadi mahal dalam semalam. Ada beberapa perubahan besar yang terjadi secara perlahan selama puluhan tahun. Dan ketika semua perubahan itu bertemu di waktu yang sama, hasilnya adalah dunia yang kita lihat hari ini. Perubahan pertama adalah rumah berhenti menjadi sekedar tempat tinggal. Dulu, kebanyakan orang membeli rumah untuk dihuni. Rumah adalah tempat pulang, tempat membesarkan keluarga, tempat menjalani hidup. Nilainya memang bisa naik, tetapi fungsi utamanya tetap sederhana, sebuah tempat untuk tinggal. Tapi perlahan, rumah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Rumah mulai diperlakukan sebagai aset, sebagai investasi, sebagai alat penyimpan kekayaan. Ketika itu terjadi, pasar rumah ikut berubah. Karena sekarang, rumah tidak hanya dibeli oleh orang yang membutuhkan tempat tinggal. Rumah juga dibeli orang yang ingin menghasilkan keuntungan. Dan ketika sebuah kebutuhan dasar berubah menjadi aset investasi, harga tidak lagi ditentukan hanya oleh kebutuhan hidup. Harga mulai ditentukan oleh siapa yang memiliki modal paling besar. Tapi itu baru lapisan pertama. Perubahan kedua adalah sesuatu yang jarang dibicarakan. Selama beberapa dekade terakhir, harga aset tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan pekerja. Bayangkan dua orang berlari di lintasan yang sama, yang satu adalah harga rumah, yang satu adalah gaji. Dan masalahnya, harga rumah berlari lebih jauh dan lebih cepat. Setiap tahun, pekerja mendapat kenaikan gaji, tapi setiap tahun, harga rumah juga naik. Dan seringkali, kenaikannya lebih besar daripada peningkatan pendapatan yang diterima pekerja itu sendiri. Akibatnya, muncul situasi yang aneh. Orang bekerja lebih keras, penghasilannya naik, tapi kemampuan membeli rumah justru tidak banyak berubah. Karena target yang mereka kejar bergerak lebih cepat daripada mereka. Lalu datang perubahan ketiga, kredit. Di permukaan, kredit terlihat seperti solusi. Karena tidak semua orang mampu membeli rumah secara tunai. Kredit memungkinkan jutaan orang memiliki rumah lebih cepat. Tapi ketika semakin banyak orang bisa meminjam uang dalam jumlah besar untuk membeli properti, daya beli pasar ikut meningkat. Dan ketika daya beli meningkat, sementara jumlah rumah yang diinginkan tetap terbatas, harga ikut terdorong naik. Akibatnya, muncul paradoks yang menarik. Sistem yang awalnya dirancang untuk membantu orang membeli rumah, justru ikut mendorong kenaikan harga rumah itu sendiri. Semakin mudah akses kredit, semakin besar permintaan. Semakin besar permintaan, semakin tinggi harga. Dan semakin tinggi harga, semakin besar pinjaman yang harus diambil generasi berikutnya. Tapi bahkan itu masih belum cukup menjelaskan semuanya. Karena ada perubahan keempat yang diam-diam mengubah permainan. Konsentrasi kota. Dulu, peluang ekonomi lebih tersebar. Namun hari ini, sebagian besar pekerjaan dengan gaji terbaik terkonsentrasi di kota-kota tertentu. Perubahan besar ada di sana, industri besar ada di sana, universitas besar ada di sana, kesempatan karir ada di sana. Dan akibatnya, jutaan orang bergerak maju ke lokasi yang sama. Mereka semua ingin tinggal dekat dengan pusat ekonomi.
Mereka semua ingin mengakses peluang yang sama, dan ketika jutaan orang berebut ruang yang terbatas, harga tanah mulai melonjak. Harga rumah ikut melonjak, bukan karena rumahnya berubah secara drastis, tetapi karena terlalu banyak orang menginginkan lokasi yang sama pada waktu yang sama. Dan ketika keempat perubahan ini bertemu, efeknya menjadi sangat besar. Rumah berubah menjadi aset, harga aset tumbuh lebih cepat daripada upah, kredit mendorong permintaan, dan jutaan orang terkonsentrasi di kota yang sama. Tidak ada satu penyebab tunggal, tidak ada satu penjahat yang bisa disalahkan. Yang ada adalah sebuah sistem yang secara perlahan membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau oleh orang biasa. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak anak muda merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal, karena mereka mengikuti aturan yang diajarkan kepada mereka, belajar yang rajin, kuliah, cari pekerjaan, bekerja keras, menabung. Tapi meskipun mereka melakukan semua itu, rumah tetap terasa semakin jauh. Dan mungkin untuk pertama kalinya mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman, bahwa masalahnya bukan hanya seberapa keras mereka bekerja, masalahnya adalah mereka sedang bermain dalam permainan yang aturannya telah berubah. Dan yang lebih menarik, masyarakat sering memberikan penjelasan yang sangat sederhana untuk masalah yang sangat kompleks. Kita sering mendengar narasi bahwa generasi muda tidak bisa membeli rumah karena terlalu banyak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Terlalu sering nongkrong, terlalu sering membeli kopi, terlalu sering liburan. Narasi ini terdengar masuk akal sampai kita mulai menghitungnya. Bayangkan seseorang berhenti membeli kopi setiap hari selama setahun penuh. Ia menghemat jutaan rupiah. Kedengarannya bagus, tapi pada saat yang sama, harga rumah yang ia incar bisa naik puluhan juta rupiah dalam periode yang sama. Tiba-tiba, penghematan yang terlihat besar itu menjadi sangat kecil dibanding kenaikan harga aset yang sedang ia kejar. Dan disitulah muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Bagaimana jika masalahnya bukan kopi? Bagaimana jika masalahnya bukan generasi muda? Bagaimana jika aturan permainannya yang berubah? Karena semakin kita melihat data, semakin sulit menyalahkan individu. Banyak anak muda hari ini justru memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Banyak yang bekerja lebih lama, banyak yang memiliki keterampilan lebih banyak, banyak yang menghadapi persaingan yang jauh lebih ketat. Tapi meskipun mereka melakukan lebih banyak hal yang dianggap benar, hasil yang mereka terima tidak selalu lebih baik. Dan rumah hanyalah salah satu gejalanya. Masalah yang lebih besar adalah hubungan antara kerja keras dan kemajuan hidup mulai terasa kabur. Dulu, seseorang bisa melihat jalur yang relatif jelas antara pekerjaan, tabungan, dan kepemilikan rumah. Namun hari ini, jalur itu terasa semakin panjang dan semakin tidak pasti. Semakin banyak orang bekerja bukan untuk maju, tetapi untuk mempertahankan posisi mereka saat ini. Mereka bekerja agar tetap bisa membayar sewa, tetap bisa membayar tagihan, tetap bisa bertahan, dan ketika semakin besar energi digunakan untuk bertahan hidup, kemampuan untuk membangun masa depan mulai menghilang. Mungkin itulah alasan mengapa begitu banyak anak muda merasa frustasi ketika membicarakan rumah. Karena bagi mereka, rumah bukan hanya tentang properti. Rumah adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Simbol bahwa hidup mereka bergerak ke arah yang benar. Simbol bahwa usaha mereka menghasilkan kemajuan yang nyata. Dan ketika simbol itu terasa semakin jauh, yang hilang bukan hanya kemampuan membeli rumah. Yang hilang adalah keyakinan bahwa permainan ini masih bisa dimenangkan. Pada akhirnya, pertanyaan mungkin bukan lagi kenapa generasi muda sulit membeli rumah. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang sebenarnya berubah. Karena jika seorang buruh pabrik dulu bisa membeli rumah, sementara banyak lulusan universitas hari ini kesulitan melakukan hal yang sama, maka ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan mengatakan bahwa generasi sekarang kurang bekerja keras. Karena mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, masalahnya bukan berada pada para pemain, mungkin masalahnya berada pada permainan itu sendiri. Dan sampai pertanyaan itu terjawab, jutaan orang akan terus melakukan hal yang sama, bekerja, menabung, berharap. Sementara rumah yang mereka impikan perlahan bergerak semakin jauh dari jangkauan mereka. Aneh memang, tapi inilah realita rumah sekarang.